Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Susuk Besi Kuning. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau yakin mau masuk sekarang, Ci? Udara semakin dingin nih. Parno menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan tanah yang membelah hutan lebat. Mesin motor menderu pelan, seolah enggan dimatikan di tempat segelap ini. Justru sekarang waktunya. Ki Gembrong cuma bisa ditemui tengah malam. Lagian, kalau takut kenapa ikut? Aji turun dari motor sambil merapikan kemejanya, matanya menatap tajam ke dalam hutan yang tampak gelap. Tidak ada bulan malam itu, hanya kegelapan yang menyelimuti pepohonan tinggi. Bukan takut, tapi... Parno ragu-ragu mematikan mesin motor. Rasanya ada yang gak beres dengan tempat ini. Hening tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Suara itu bergema dari kedalaman hutan, diikuti oleh ayam lainnya. Dengar itu? Tanya Parno. Cuma ayam hutan, jangan lebay. Aji sudah melangkah masuk ke jalan setapak yang nyaris tertutup semak. Ayo, jangan sampai terlambat. Parno terpaksa mengikuti, melangkah hati-hati di atas tanah yang lembab dan licin. Angin malam bertiup kencang, menggoyang-goyangkan ranting-ranting di atas kepala mereka. Daun-daun kering berguguran berbunyi seperti langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Ci, aku masih nggak ngerti kenapa harus sampai segini repotnya cuma buat jadi RT. RT itu bukan cuma jabatan, no. Itu kuasa. Orang-orang bakal denger kalau aku ngomong, bakal hormat sama aku. Aji berhenti sejenak, menoleh ke Parno dengan mata berbinar. Kau pikir gampang jadi orang yang disegani, tanpa modal, tanpa keluarga pejabat, tanpa apa-apa? Tapi kalau harus apa? Potong Aji. Kalau harus melakuin yang aneh-aneh, kalau harus nyari yang mistis, aku udah coba cara biasa, no. Kampanye, janji ini itu, tapi tetap aja kalah. Mereka kembali melangkah. Semakin dalam masuk hutan, semakin kencang hembusan angin, dan bersamaan dengan itu mulai tercium aroma kemenyan yang pekat, menyengat hidung. Bau apa ini? Parno menutup hidung dengan punggung tangan. Berarti kita udah dekat. Benar saja, tidak jauh dari tempat mereka berdiri, cahaya redup mulai terlihat. Cahaya kekuningan yang bergoyang-goyang seperti nyala lilin yang tertiup angin. Itu dia gubuknya. Gubuk yang mereka tuju memang layak disebut reot. Dinding kayu lapuk, atap seng berkarat dengan beberapa lubang, dan tiang penyangga yang miring. Akan tetapi yang membuat mereka terpaku adalah sosok yang duduk di teras gubuk itu. Ki Gembrong, pria itu duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan kemeja putih lusuh dan sarung motif kotak-kotak. Di hadapannya kemenyan yang ditempati tembikar besar mengepulkan asap tebal. Wajahnya samar-samar terlihat dalam cahaya lilin yang berjejer di sampingnya. Kalian terlambat 5 menit, kata Ki Gembrong tanpa menoleh. Aji dan Parno saling pandang, mereka belum mengatakan apa-apa, bahkan belum menyebutkan nama. Maaf Ki, motornya sempat mogok di jalan, jawab Aji berusaha tenang. Mogok? Ki Gembrong akhirnya menoleh, matanya tajam seolah bisa menembus jiwa. Atau hatimu yang mogok? Maksudnya Aki. Duduk dulu. Mereka berdua duduk di hadapan Ki Gembrong. Asap kemenyan semakin tebal, membuat mata perih dan kepala sedikit pusing. Namamu Aji, dan kau? Ki Gembrong menunjuk Parno. Parno kan? Betul tidak? Parno menelan ludah keras. Betul Ki. Kau datang ke sini bukan untuk main-main. Kau mau jabatan RT di desa Pandaan, Madura. Tapi kau sudah kalah 3 kali berturut-turut. Aji mengangguk pelan.
Betul Ki, makanya aku datang ke Aki. Kata orang Ki Gembrong bisa bantu orang yang butuh kekuatan lebih. Ki Gembrong terdiam lama. Tangannya mengambil sesuatu dari samping tikar seekor ayam hitam yang terikat kakinya. Ayam itu diam saja, tidak berkokok, seolah pasrah dengan nasibnya. Kekuatan selalu ada harganya, nak. Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi kekuatan untuk menguasai hati manusia. Aku siap bayar berapapun, Ki. Bukan soal uang, tapi soal keberanian dan pantangan. Parno merasa hawa dingin menjalar di tengkuknya. Pantangan apa, Ki? Belum waktunya kamu tahu. Yang penting kau sanggup atau tidak. Ki Gembrong menatap langsung ke mata Aji. Ritual ini akan memberikanmu karisma yang luar biasa. Orang akan segan menatapmu. Kata-katamu akan punya bobot. Tapi sekali kau langgar pantangannya, habislah. Apa yang akan terjadi, Ki? Kematian, atau yang lebih buruk dari itu. Keheningan menyelimuti gubuk. Hanya suara angin dan kokok ayam parau dari kejauhan yang memecah kesunyian. Aku tetap mau, Ki, kata Aji dengan suara mantap. Aji. Parno menarik lengan sahabatnya. Pikirkan dulu. Udah aku pikirkan dari tadi, Nok. Ini satu-satunya jalan. Ki Gembrong bangkit, mengambil sebuah mangkuk tanah liat dari dalam gubuk. Di dalamnya ada sebatang jarum kecil yang berkilau kekuningan dan sesuatu yang tampak seperti biji-bijian kecil berwarna emas. Ini susuk besi kuning, logam yang sudah aku olah dengan mantra selama 40 hari 40 malam, harus ditanam di wajahmu. Parno melongo. Ditanam? Maksudnya? Susuk ini akan aku masukkan di pipi kananmu, akan menyatu dengan dagingmu, memberikan aura yang berbeda. Ki Gembrong menyodorkan mangkuk itu ke Aji. Di dalamnya 3 butir susuk sebesar biji jagung berkilau dalam cahaya lilin dengan sebuah jarum panjang di sampingnya. Setelah susuk ini masuk ke kulitmu, dalam 7 hari kekuatanmu akan muncul. Tapi ingat pantangannya. Jangan pernah makan sate langsung dari tusuknya. Ambil dagingnya dulu, baru makan. Kenapa, Ki? Susuk besi kuning di wajahmu akan bereaksi dengan besi biasa kalau sampai bersentuhan. Ki Gembrong tidak melanjutkan kalimatnya. Aji mengambil mangkuk itu dengan tangan gemetar. Besi kuning di dalamnya terasa hangat, bergetar pelan seolah hidup. Jangan, Ci. Parno mencoba merebut mangkuk itu. Ini gila. Lepaskan, Nok. Mereka berdua tarik-menarik. Ki Gembrong hanya diam memperhatikan, wajahnya tanpa ekspresi. Kalau kau ragu, sebaiknya pulang saja. Ritual ini hanya untuk orang yang benar-benar yakin. Aji melepaskan tarikan Parno. Aku yakin, Ki. Baringkan kepalamu di pangkuanku. Dengan gemetar Aji menurut. Ki Gembrong mengambil jarum dan susuk pertama. Tanpa aba-aba, jarum itu dimasukkan ke pipi kanan Aji. Aji menggigit bibir menahan sakit. Jangan bergerak. Ki Gembrong mendorong susuk kecil itu masuk ke dalam pipi Aji. Aji merasakan logam dingin itu masuk ke dagingnya, bergerak di bawah kulit. 2 lagi. Tusukan kedua kemudian ketiga, darah menetes dari 3 titik kecil di pipi Aji. Tapi anehnya rasa sakitnya hilang seketika setelah susuk masuk sempurna. Selesai, ujar Ki Gembrong sambil menekan-nekan pipi Aji. Susuk-susuk itu sudah tidak terlihat lagi, tersembunyi di bawah kulit. Ki Gembrong tersenyum tipis, kemudian ia mengangkat ayam hitam itu. Dengan gerakan cepat memutarkan lehernya, ayam itu mati seketika tanpa sempat bersuara. Darah ayam untuk mengunci perjanjian. Ki Gembrong meneteskan darah ayam ke dahi Aji. Darah itu terasa dingin, mengalir pelan ke pelipis. Mulai detik ini kau terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Gunakan dengan bijak. Ingat pantangannya. Aji mengangguk merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Seperti ada arus listrik yang mengalir perlahan dari perut ke seluruh tubuh. Sekarang pergi dan jangan pernah ceritakan ritual ini kepada siapapun. Mereka berdua bangkit, membungkuk hormat kepada Ki Gembrong. Saat berjalan keluar dari gubuk, Parno menoleh ke belakang. Ki Gembrong sudah tidak ada di teras. Gubuk itu gelap total, seolah tidak pernah ada orang di dalamnya.
Aku punya perasaan buruk soal ini, Ci. Tenang aja, No. Kau akan lihat perubahan dalam 7 hari. Mereka berjalan kembali ke motor. Akan tetapi Aji sudah merasakan ada yang berbeda. Langkahnya lebih tegap, dadanya lebih bidang. Sesuatu di dalam dirinya sudah mulai berubah. Mereka pulang dan sampai rumah menjelang pagi. Ci, bangun, sudah siang. Suara Parno membangunkan Aji dari tidur yang panjang. Sudah 7 hari sejak malam itu di hutan, dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Kampanye terakhir sebelum pemilihan RT. Gimana rasanya? Masih sakit gak pipimu? Aji mengusap pipi kanannya sambil duduk di pinggir tempat tidur. 3 titik bekas tusukan jarum sudah hilang sempurna, seolah tidak pernah ada luka di sana. Malah enak, No. Rasanya aku lebih bertenaga. Kau yakin mau lanjut kampanye hari ini? Tentu saja, justru sekarang aku lebih percaya diri dari sebelumnya. 2 jam kemudian mereka sudah berada di lapangan desa. Ratusan warga berkumpul mendengarkan pidato para calon RT. Giliran Aji yang terakhir. Luar biasa, Ci. Kau lihat sendiri kan, gimana mereka semua terdiam waktu kau pidato tadi. Parno masih tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Kampanye Aji berlangsung sempurna. Memang begitu harusnya, No. Sekarang mereka tahu siapa yang pantas memimpin. Aji duduk santai di kursi plastik, masih merasakan sensasi aneh yang mengalir dari pipi kanannya ke seluruh tubuh. Susuk besi kuning benar-benar telah menyatu dengan dagingnya. Tapi Ci, apa kau nggak merasa ada yang aneh? Waktu kau ngomong, semua orang kayak aneh begitu. Aneh gimana? Parno mendekat menurunkan suaranya. Mata mereka kosong, Ci, kayak ngelamun. Dan yang paling bikin aku merinding, waktu kau selesai pidato, mereka semua nundukin kepala bersamaan, serentak, kayak ada yang ngatur. Aji tertawa keras. Kau ini lebih banget. Itu namanya respect, No. Mereka hormat sama calon pemimpin yang berkualitas. Berkualitas atau... Parno berhenti sejenak. Atau mereka takut? Takut kenapa? Aku kan gak ngancam siapa-siapa. Justru itu yang aneh. Kau gak perlu ngancam, tapi mereka udah takut duluan. Keduanya terdiam sejenak. Suara gamelan dari rumah tetangga yang sedang mengadakan acara syukuran terdengar samar-samar. No, kau ingat gak waktu Pak Karso mau nanya sesuatu tadi? Yang langsung pingsan itu. Dia gak pingsan, dia cuma kehilangan kata-kata. Parno mengingat-ingat kejadian tadi sore. Pak Karso, pesaing utama Aji, awalnya tampak percaya diri naik ke panggung. Akan tetapi begitu berhadapan langsung dengan Aji, wajah pria parubaya itu pucat pasi. Aku... Pak Karso terbata-bata, keringat bercucuran di dahinya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Aji tersenyum ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Pak Karso mundur selangkah. Tidak ada. Pak Karso menggeleng cepat, kemudian turun dari panggung dengan tergesa-gesa. Lihat itu, bisik Parno kepada orang di sebelahnya. Pak Karso kan orangnya paling berani di desa ini. Kenapa jadi kayak begitu? Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi pendukung. Begitu Pak Karso pergi, ratusan orang di lapangan itu serentak berdiri dan membungkuk hormat kepada Aji. Tanpa aba-aba, seolah mereka ada yang memerintahkan. Kau benar-benar gak merasa ada yang aneh dengan dirimu sendiri? Tanya Parno lagi. Aji berdiri berjalan ke jendela rumahnya. Di luar beberapa orang masih berkumpul di halaman membicarakan kampanye tadi dengan suara berbisik. Aku merasa kuat, No. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa punya kendali. Kendali atas apa? Atas mereka, situasi dan segalanya. Aji, Parno. Suara teriakan dari luar memotong pembicaraan mereka. Seorang pemuda berlari menghampiri rumah Aji dengan wajah berseri-seri. Ada apa, Ton? Tanya Aji sambil keluar rumah. Hasil perhitungan suara udah keluar. Kau menang telak, Ji. 287 suara dari 300 pemilih. Pak Karso cuma dapat 8 suara. Parno terbelalak. Mustahil. Kemarin-kemarin Pak Karso masih punya banyak pendukung. Entah kenapa mereka pada berubah pikiran mendadak. Anton mengangkat bahu. Yang penting, sekarang kita punya RT baru. Tidak lama kemudian kerumunan orang mulai berdatangan ke rumah Aji. Mereka membawa berbagai makanan untuk merayakan kemenangan, sate kambing, gulai, rawon, dan berbagai hidangan lainnya.
Ayo Ci, makanlah. Ini sate kambing paling enak di desa, seru Pak Hendrik sambil menyodorkan tusuk sate. Aji tertegun tusuk sate itu tepat di hadapan wajahnya. Daging kambing yang masih menggelepar di tusukan bambu. Pipi kanannya terasa hangat, seolah susuk di dalamnya bereaksi. Nggak usah, aku ambil sendiri saja. Aji dengan hati-hati mengambil potongan daging dari tusukan itu, menghindari kontak langsung antara mulutnya dengan bambu. Loh, kenapa dilepas dulu? Kan lebih enak langsung digigit dari tusuknya, kata Pak Hendrik heran. Oh iya Pak, saya punya sesak. Katanya orang tua dulu nggak boleh makan secara langsung kalau nggak mau kambuh. Parno memperhatikan gerak-gerik Aji dengan seksama. Dia ingat peringatan Ki Gembrong tentang pantangan sate. Untung saja Aji masih ingat. Pesta kemenangan berlangsung meriah hingga larut malam, akan tetapi Parno tidak bisa menikmatinya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Cara orang-orang menatap Aji bukan seperti menatap seorang pemimpin baru, tapi seperti menatap sesuatu yang menakutkan. Selamat ya Ji, akhirnya jadi RT juga. Makasih No, tapi ini baru awal. Masih banyak yang harus aku lakukan. Maksudmu? Aji mendekat, matanya berkilat-kilat. Sekarang aku ngerti kenapa orang-orang berlomba-lomba jadi pejabat. Rasanya memabukkan. Memabukkan gimana? Kau lihat tadi, gimana mereka semua nurut sama aku. Apapun yang kukatakan, mereka ngangguk-ngangguk saja. Gak ada yang berani menentang. Parno menelan ludah. Dan kau suka dengan itu? Tentu saja. Selama ini aku selalu jadi orang yang gak penting. Sekarang semua orang dengerin aku. Tapi mereka dengerinnya karena takut Ji, bukan karena respek. Aji terdiam sejenak. Memangnya ada bedanya? Yang penting mereka nurut. Ada bedanya. Parno meninggikan suaranya. Pemimpin yang baik itu dicintai, bukan ditakuti. Pemimpin yang baik itu yang efektif No. Dan tidak ada yang lebih efektif dari rasa takut. Parno menatap sahabatnya dengan tidak percaya. Kau berubah Ji. Ini bukan kau yang ku kenal. Aku memang berubah, jadi lebih baik. Lebih baik atau lebih... Parno mencari kata yang tepat. Lebih mengerikan. Sebelum Aji bisa menjawab, terdengar suara gaduh dari luar. Beberapa orang berteriak panik. Ada apa? Aji keluar rumah. Pak Karso pingsan. Di tengah halaman Pak Karso tergeletak tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Sejak kapan? Tadi dia sempat bilang mau pulang, tapi tiba-tiba jatuh begini. Aji berjongkok di samping Pak Karso. Begitu dia mendekat, tubuh pria itu semakin kejang-kejang. Minggir, biar aku cek. Akan tetapi semakin dekat Aji, kondisi Pak Karso semakin parah. Mulutnya berbusa, matanya memutar ke atas. Jauhkan dia, teriak istri Pak Karso. Sejak tadi siang suamiku bilang ada yang aneh dengan pandangan Mas Aji. Aneh gimana? Tanya Parno. Katanya waktu Mas Aji menatap dia tadi, rasanya kayak ada yang nyekek tenggorokannya, nafasnya sesak. Aji mundur perlahan. Pak Karso perlahan-lahan berhenti kejang dan mulai sadar. Gimana perasaanmu Pak? Tanya salah seorang tetangga. Lebih baik, tapi... Pak Karso melirik ke arah Aji dengan mata ketakutan. Aku gak bisa lama-lama di sini. Pak Karso bangkit tertati-tati, didukung istrinya. Sebelum pergi dia menoleh sekali lagi ke Aji. Maafin aku dan tentang kamu Ji. Aku salah. Kamu memang yang paling pantas jadi pemimpin di sini. Suara Pak Karso bergetar, matanya berkaca-kaca. Akan tetapi bukan air mata kebahagiaan melainkan rasa takut. Setelah Pak Karso pergi, suasana pesta langsung berubah. Orang-orang mulai berpamitan satu persatu dengan alasan yang berbeda-beda. Namun Parno tahu alasan sebenarnya. Mereka takut berlama-lama berada di dekat Aji. No, kamu masih di sini? Iya. Aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Parno menoleh ke kiri kanan memastikan tidak ada orang lain. Tadi waktu kau dekat Pak Karso, dia makin parah kondisinya. Kau sadar nggak? Mungkin cuma kebetulan. Kebetulan? Ji, kemarin Bu Sumina juga mendadak sakit setelah debat sama kamu. Terus Pak Joko yang kritik programmu juga tiba-tiba demam tinggi. Mereka memang lagi musim sakit.
Atau Parno mendekat. Susuk di wajahmu itu punya efek samping yang nggak kau sadari. Aji menyentuh pipi kanannya. Susuk di dalamnya terasa hangat, berdenyut pelan seperti jantung. Efek samping atau bukan, yang jelas sekarang posisiku aman. Nggak ada lagi yang berani nentang. Dan kau bangga dengan itu? Sangat bangga. Parno menggeleng sedih. Ki Gembrong bilang ritual itu punya harga. Aku takut harga yang harus kau bayar lebih mahal dari yang kau kira. Ki Gembrong? Aji tertawa sinis. Dia cuma dukun kampung, no. Aku sekarang punya kekuatan yang lebih besar darinya. Jangan sombong, Ji. Dia yang ngasih kau kekuatan itu. Dan sekarang kekuatan itu milikku. Aku nggak butuh dia lagi. Di kegelapan malam, angin tiba-tiba bertiup kencang. Dan entah dari mana, Parno mendengar suara tawa yang sangat dikenal. Tawa Ki Gembrong yang bergema dari kejauhan seolah pria itu sedang mengawasi mereka. Kau dengar itu? Bisik Parno. Dengar apa? Akan tetapi Aji tidak mendengar apa-apa. Atau mungkin dia sudah tidak mau mendengar peringatan apapun. Karena baginya kekuatan yang mengalir di tubuhnya sekarang sudah cukup untuk menghadapi segalanya. Bahkan menghadapi sang pemberi kekuatan itu sendiri. Ji, bangun. Ada yang aneh dengan wajahmu. Aji tersentak dari tidurnya yang gelisah. Sudah seminggu sejak pelantikan sebagai RT, tapi mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam. Mimpi tentang Ki Gembrong yang tertawa mengerikan sambil menunjuk-nunjuk wajahnya. Aneh gimana? Aji mengusap muka dengan punggung tangan. Lihat sendiri di wastafel. Dengan langkah gontai Aji berjalan ke kamar mandi. Air dingin yang dipercikan ke wajah membuatnya sedikit segar. Tapi saat mengeringkan wajah dengan handuk, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. No, kemari, panggil Aji dengan suara bergetar. Kenapa, Ji? Lihat ini. Aji menunjuk pipi kanannya. Ini apa? Parno mendekat dan terkesiap. Di pipi kanan Aji, tepat di area tempat susuk ditanam, muncul bintik-bintik hitam kecil seperti flek. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada garis-garis halus yang menyerupai kerutan di sekitar matanya. Kapan ini muncul? Aku nggak tahu. Kemarin malah masih nggak ada. Aji menyentuh bintik-bintik itu dengan jari gemetar. Kulitnya terasa kasar, seperti kulit yang sudah menua bertahun-tahun, dan itu hanya dalam semalam. Ji, coba kau ingat-ingat lagi. Kemarin kau makan apa? Makan biasa saja, nasi, sayur, daging. Daging apa? Daging sapi ditumis. Kenapa memangnya? Parno lega mendengarnya. Setidaknya bukan sate. Syukurlah, aku pikir kau. Aku apa? Melanggar pantangan itu? Aji memotong dengan nada ketus. Aku kan nggak bodoh. Tapi kenapa wajahmu jadi begini? Entahlah, mungkin cuma efek samping sementara. Akan tetapi keduanya tahu ini bukan efek samping biasa. Ada sesuatu yang salah. Sore harinya Aji harus menghadiri pertemuan dengan para pejabat desa lainnya. Pesta syukuran untuk para RT yang baru terpilih. Meski berusaha menutupi bintik-bintik di wajahnya dengan bedak, tetap saja terlihat. Selamat ya, Ji. Gimana rasanya jadi RT termuda di kecamatan ini? Pak Bambang RT dari desa sebelah menyalami Aji dengan ramah. Tapi Aji melihat tatapan aneh pria itu saat melihat wajahnya. Alhamdulillah, Pak, masih belajar. Wajahmu kenapa? Kelihatan capek banget. Habis kerja keras kemarin, Pak. Oh iya, umurmu berapa sekarang? 28, Pak. Pak Bambang mengerutkan dahi. Kok kayaknya lebih dari itu ya? Aji langsung meraba wajahnya sendiri. Apakah perubahannya sudah begitu mencolok? Ayo makan dulu, sate kambingnya enak nih. Pak Camat menyodorkan piring berisi tusuk-tusuk sate yang masih mengepul. Aroma daging panggang bercampur bumbu kacang memenuhi hidung Aji. Terima kasih, Pak. Aji mengambil piring itu dengan tangan gemetar. Mata Parno langsung menatap khawatir dari seberang meja. Langsung dimakan saja, Ji. Masih hangat. Aji menatap tusuk sate di tangannya. Daging kambing yang menggoda, bumbunya harum dan tusukan bambu yang berkilau. Pipi kanannya tiba-tiba terasa sangat panas, seperti ada yang membakar dari dalam. Aku ambil dagingnya saja, Pak. Gigi aku lagi sakit.
Loh, kenapa dilepas? Kan repot. Nggak apa-apa Pak, kebiasaan. Akan tetapi saat Aji mulai melepas daging dari tusukan, matanya tiba-tiba kabur. Pandangannya berkunang-kunang dan untuk sesaat wajah semua orang di ruangan itu berubah menjadi bayangan gelap. Cik, kau kenapa? Suara Parno terdengar samar-samar. Aji mengerjap-mengerjapkan mata dan pandangannya kembali normal. Akan tetapi ada satu bayangan yang tidak hilang. Di belakang Pak Camat berdiri sosok Ki Gembrong dengan senyum mengerikan. Pantangan, jangan dilanggar, nak. Aji menggosok mata dan bayangan itu hilang. Aku baik-baik saja, cuma pusing sedikit. Akan tetapi Parno sudah melihat sesuatu yang mengerikan. Sekilas tadi mata Aji berubah bagian putihnya jadi kekuningan dan pupilnya mengecil seperti mata ular. Acara berlanjut sampai malam. Aji berusaha tampil normal, tapi kondisinya semakin memburuk. Keringat dingin terus bercucuran meski ruangan ber-AC. Wajahnya pucat pasi dan bintik-bintik hitam di pipinya semakin melebar. Cik, ayo pulang. Kau kelihatan sakit. Aku gak sakit, tapi wajahmu, Cik. Wajahku kenapa? Bentak Aji keras, membuat beberapa orang menoleh. Maaf, aku cuma khawatir. Khawatir? Atau mau nyuruh-nyuruh aku? Parno terdiam. Ini bukan pertama kalinya Aji berubah drastis dalam beberapa detik. Akhir-akhir ini sahabatnya itu mudah sekali marah, terutama jika Parno menyinggung soal pantangan atau Ki Gembrong. Aku mau ke toilet dulu. Aji bangkit dan berjalan gontai ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, dia langsung menatap pantulan wajahnya di dinding yang mengkilap. Shock. Wajahnya jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Bintik-bintik hitam sudah menyebar ke seluruh pipi kanan. Kerutan-kerutan memenuhi di sekitar mata dan dahi. Lalu yang paling mengerikan, kulitnya tampak seperti mulai membusuk. Tidak mungkin, gumam Aji sambil menyentuh pipi. Begitu jarinya menyentuh kulit, terasa dingin dan lembek, seperti menyentuh daging yang sudah mulai rusak. Bau busuk samar tercium dari wajahnya sendiri. Sate tusuk, sate tusuk. Suara bisikan halus tiba-tiba mengisi kamar mandi. Aji menoleh ke segala arah, tapi tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Keluar! Akan tetapi tidak ada jawaban, hanya ada keheningan dan bau kemenyan yang mulai menguar dari sudut kamar mandi. Cik, kau di dalam? Suara Parno dari luar. Sebentar. Aji membasuh wajah berkali-kali, tapi kondisinya tidak membaik. Malah semakin parah. Ketika keluar dari kamar mandi, Parno langsung terkejut. Ya ampun, Cik, wajahmu kenapa makin gitu, Cik? Makin apa? Makin berbeda. Beda gimana? Jelek, mengerikan. Bukan gitu, tapi... Parno mencari kata yang tepat agar tidak menyakiti hati Aji. Kayak ada yang salah. Yang salah itu kau, Nok. Kau yang selalu nyari-nyari kesalahan aku. Aku cuma peduli sama kamu. Peduli atau nyinyir? Dari kemarin kau terus bahas pantangan, bahas Ki Gembrong, bahas ini itu. Aku udah bosan. Karena aku takut sama kamu. Kamu berubah, Ji. Bukan cuma wajahmu, tapi kepribadianmu juga. Aku berubah jadi lebih baik. Lebih baik? Parno meninggikan suara. Warga desa pada takut sama kamu. Siapa saja yang melawan sakit-sakitan, bahkan anak-anak kecil nangis kalau ketemu kamu. Itu artinya mereka hormat. Itu artinya mereka takut, Ji. Dan sekarang kau sendiri yang mulai kena akibatnya. Aji diam sejenak, menyadari ada benarnya perkataan Parno. Akhir-akhir ini memang sering merasa tidak enak badan. Tubuhnya sering tidak bisa dikendalikan, kadang bergerak sendiri, kadang kaku seperti mayat. Terus menurut kau, aku harus gimana? Temui Ki Gembrong, minta tolong dia cabut susuknya. Tidak. Teriakan Aji membuat seluruh ruangan pesta terdiam. Semua mata menatap ke arah mereka. Aku gak akan pernah ketemu dia lagi. Kekuatan ini milik aku sekarang. Tapi kau sakit, Ji. Aku gak sakit, ini cuma... Aji menyentuh pipinya yang membusuk. Cuma proses penyesuaian. Proses penyesuaian atau proses kehancuran? Aji tidak menjawab, akan tetapi dalam hati dia mulai merasakan ketakutan. Setiap malam suara-suara aneh semakin sering terdengar. Bisikan sate tusuk,
yang tidak pernah berhenti, tawa Ki Gembrong yang menggema di kegelapan, dan bayangan-bayangan hitam yang berlalu lalang di sudut mata. "No," bisik Aji dengan suara bergetar. "Aku kok mulai takut ya?" "Takut apa?" "Takut aku nggak bisa mengendalikan diri sendiri lagi." "Maksudmu?" Aji menoleh ke arah meja pesta, di mana tusuk-tusuk sate masih tersisa banyak. Matanya berkilat-kilat aneh dan tanpa sadar, dia mulai berjalan ke arah sana. "Ji, jangan." Akan tetapi Aji seolah tidak mendengar. Tangannya bergerak sendiri meraih tusuk sate, membawanya ke mulut. Pipi kanannya semakin panas, susuk di dalamnya berdenyut kencang. "Jangan!" teriak Parno sambil berlari menghampiri. Namun sudah terlambat. Tusuk sate sudah menyentuh bibir Aji, dan detik itu juga seluruh tubuhnya kejang-kejang hebat. Suara tawa Ki Gembrong yang bergema memenuhi ruangan, meski pria itu tidak terlihat dimanapun. "Pantangan telah dilanggar," bisik suara dari kegelapan. "Sekarang bayarlah harganya." Teriakan Aji dengan suara kencang, tubuhnya terjatuh keras ke lantai, kejang-kejang hebat sambil memegang pipi kanan yang tiba-tiba terasa seperti terbakar dari dalam. Ji, apa yang terjadi?" Parno langsung berlutut di samping sahabatnya, tapi tubuhnya tersentak mundur ketika melihat wajah Aji. Bintik-bintik hitam yang tadinya kecil-kecil tiba-tiba menyebar dengan cepat, seperti tinta yang tumpah di atas kertas. "Panggil dokter, cepat panggil dokter." "Jangan sentuh dia," teriak Pak Bambang sambil mundur ke dinding. "Ada yang tidak beres dengan dia." Para tamu pesta berteriak panik, saling berhimpitan menuju pintu keluar. Meja dan kursi berjatuhan, piring-piring pecah berserakan. Akan tetapi mata mereka semua tertuju pada sosok Aji yang masih menggeliat kesakitan di lantai. "Ini tidak normal, ini bukan penyakit biasa," seru Bapak Camat sambil menutupi hidungnya. "Baunya, ya ampun, baunya." Memang benar, bau busuk yang menyengat mulai menguar dari tubuh Aji. Bau seperti bangkai yang sudah berhari-hari di bawah terik matahari. No, tolong aku." Suara Aji semakin lemah, hampir tidak terdengar di antara keributan orang-orang yang berlarian. Tangannya yang gemetar mencoba meraih Parno, tapi kulitnya sudah mulai mengelupas, memperlihatkan daging yang kehitaman di bawahnya. "Ji, aku di sini, tenang." Parno mencoba memegang tangan sahabatnya, tapi begitu kulitnya bersentuhan dengan kulit Aji, dia merasakan sensasi dingin yang menusuk hingga tulang. "Dingin? Apa yang kau rasakan?" "Tubuhku, aku tidak bisa merasakan apa-apa." Mata Aji mulai melotot, pupilnya berubah dari hitam menjadi putih keruh, urat-urat di leher dan pelipisnya menonjol berwarna kehitaman, seperti akar-akar pohon yang menjalar di bawah kulit. "Keluar, semuanya keluar dari sini!" Pak Camat berteriak memerintahkan semua orang untuk mengosongkan ruangan. Dalam hitungan menit hanya tersisa Parno yang masih setia di samping Aji dan beberapa orang yang bersembunyi di balik pilar sambil mengintip dengan ketakutan. Ki Gembrong." "Apa?" tanya Parno. "Panggil Ki Gembrong." Suara Aji semakin parau, seperti suara yang sedang tenggelam. "Ji, tidak akan datang. Kau sendiri yang bilang tidak mau ketemu dia lagi." "Aku salah, panggil dia, aku mohon." Air mata bercampur darah mengalir dari mata Aji. Wajahnya yang dulunya tampan kini sudah tidak berbentuk lagi. Pipi kanannya berlubang-lubang kecil, mengeluarkan cairan kuning yang kental. Ki Gembrong, teriak Parno ke arah langit-langit. "Kalau Aki bisa mendengar, tolong selamatkan sahabat saya." Akan tetapi yang menjawab bukan Ki Gembrong, melainkan suara berbisik yang datang dari segala arah. "Terlambat, pantangan telah dilanggar, harga harus dibayar." "Siapa itu? Kalian siapa?" Parno menoleh ke kiri kanan dengan panik. Suara-suara itu semakin keras, bergabung menjadi paduan suara yang mengerikan. Dan di tengah kekacauan itu, terdengar satu suara yang sangat tidak asing. "Anak bodoh." Parno menoleh ke segala arah mencari sosok pria itu. Akan tetapi dia tidak terlihat dimanapun, hanya suaranya yang bergema di ruangan. "Sudah aku peringatkan, jangan langgar pantangan, tapi dia tidak mendengar."
Ki, tolong selamatkan dia. Selamatkan? Tawa parau Ki Gembrong mengisi ruangan. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Susuk besi kuning sudah bereaksi dengan tusuk sate. Racunnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Pasti ada caranya. Tidak ada cara, kecuali apa, Ki? Akan tetapi Ki Gembrong tidak menjawab. Suaranya menghilang meninggalkan keheningan yang mencekam. No, aku tidak bisa bernapas. Aji mencoba duduk tapi tubuhnya tidak mau diajak bekerja sama. Lengan dan kakinya bergerak sendiri. Ji, bertahan, jangan menyerah. Aku lihat mereka, No. Lihat siapa? Orang-orang, mereka menunjuk-nunjuk aku, mereka tertawa. Mata Aji menatap kosong ke udara, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Parno. Mulutnya bergerak-gerak, berbicara dengan orang-orang yang tidak ada. Maafin aku gak bermaksud nyakitin kalian. Aku cuma pengen jadi pemimpin yang baik. Ji, tidak ada siapa-siapa di sini, cuma aku. Mereka bilang aku harus ikut mereka. Tiba-tiba tubuh Aji berhenti kejang. Dia terdiam, matanya terpejam, nafas tersendat-sendat. Parno mengira sahabatnya sudah tidak ada. Ji. Mata Aji terbuka lebar. Bola matanya putih, tidak ada pupil dan tidak ada iris, hanya putih keruh seperti mata orang buta. Parno. Suara yang keluar dari mulut Aji bukan suara Aji. Kamu siapa? Aku adalah harga yang harus dibayar. Aku adalah konsekuensi dari keserakahan. Aku adalah akhir dari semua ambisi. Parno mundur perlahan. Bulu kuduknya berdiri. Ini bukan lagi sahabatnya. Di mana Aji? Apa yang terjadi dengan Aji? Aji. Sosok itu tertawa, tapi tawanya seperti suara logam yang bergesekan. Aji sudah tidak ada. Yang tersisa hanya daging busuk dan penyesalan. Tidak mungkin. Dia pasti masih ada di sana. Kau mau lihat? Sosok itu bangkit perlahan. Tubuh yang dulunya tubuh Aji kini bergerak aneh. Patah-patah seperti mayat yang dipaksa berjalan. Wajahnya semakin hancur. Lubang-lubang di pipi kanan semakin besar, memperlihatkan gigi dan tulang rahang. Lihat baik-baik, Parno. Lihat apa yang tersisa dari sahabatmu. Sosok itu mengangkat tangan. Kulit di lengannya mulai terkelupas, jatuh satu persatu ke lantai seperti serpihan kertas yang terbakar. Daging di bawahnya menghitam, membusuk, mengeluarkan cacing-cacing kecil yang merayap keluar. Berhenti. Parno menutup mata, tidak sanggup melihat lebih jauh. Akan tetapi suara itu terus berbicara. Kau tahu apa kesalahannya? Dia mengira bisa menipu alam. Dia kira bisa mendapat kekuatan tanpa membayar harga dan bisa mengendalikan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia cuma mau jadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Tawa mengerikan itu lagi. Dia mau jadi penguasa. Dia mau semua orang takut padanya. Dan sekarang dia mendapat apa yang diinginkannya. Sosok itu melangkah mendekati Parno. Setiap langkahnya meninggalkan jejak berupa potongan-potongan daging busuk yang berjatuhan. Kau mau tahu rahasia yang lebih mengerikan, Parno? Tidak, aku tidak mau tahu apa-apa lagi. Ritual itu tidak pernah selesai. Ki Gembrong masih punya rencana dan kau adalah bagian dari rencana itu. Parno mendongak dengan mata berkaca-kaca. Aku? Kenapa aku? Karena kau yang membawa Aji ke hutan itu, kau yang menyaksikan ritual itu dan yang terikat dengan perjanjian itu, mau tidak mau. Tidak, aku tidak terikat dengan apa-apa. Benarkah? Tiba-tiba Parno merasakan panas di pipi kanannya. Dia menyentuh pipinya dan terkejut. Ada sesuatu yang keras di bawah kulitnya, bergerak pelan. Susuk, ujar sosok itu. Susuk yang sama dengan yang dimiliki Aji sudah tertanam sejak malam itu di hutan. Tidak mungkin, aku tidak melakukan ritual apapun. Kau menghirup asap kemenyan yang sama. Kau menyaksikan pengorbanan ayam hitam itu. Kau terikat oleh janji yang sama. Parno meraba pipinya dengan panik. Benar, ada yang keras di sana dan semakin dia menyentuhnya, semakin panas rasanya. Bedanya, susukmu akan aktif setelah Aji mati sepenuhnya
Kau akan jadi penggantinya. Kau akan jadi boneka Ki Gembrong selanjutnya. Tidak. Parno berlari menuju pintu, tapi sosok itu bergerak lebih cepat dan kini dia sudah berdiri di depan pintu, menghalangi jalan keluar. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini, Parno. Seperti tidak ada yang bisa lari dari kematian. Di luar ruangan terdengar suara-suara panik warga yang mulai berkumpul lagi. Mereka berbisik-bisik ketakutan, ada yang menyebut nama dukun, ada yang bicara soal panggil polisi. Mereka takut masuk, kata sosok itu sambil menunjuk ke arah pintu. Mereka bisa merasakan aura kematian dari ruangan ini, aura yang sebentar lagi akan menyebar ke seluruh desa. Apa maksudmu? Kutukan ini tidak berhenti pada Aji saja. Setiap orang yang pernah tunduk padanya, pernah takut padanya, dan pernah merasakan auranya akan ikut terkena imbasnya. Parno terduduk lemas. Berapa orang? 1 desa, mungkin lebih. Ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan? Sosok itu berjongkok di depan Parno. Wajahnya yang sudah tidak berbentuk itu mendekat. Bau busuk yang menyengat membuat Parno mual. Kalian sudah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan. Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya telah tertutup, dan sekarang pintu itu tidak bisa ditutup lagi. Tiba-tiba sosok itu terjatuh. Tubuhnya berubah kaku seperti kayu yang mengering. Mata putihnya perlahan kembali normal, tapi sudah tidak ada kehidupan di sana. Aji dinyatakan meninggal dan tubuhnya membusuk. Belatung, cacing memenuhi tubuhnya. Daging-dagingnya mengelupas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.